Bahlilnya nggak kena sanksi? Oh enggak dong, siapa yang berani? Ini mau tiga-tiganya. Pengusaha mau, politisi mau, intelektual mau. Tapi dengan cara? Ada katanya tokoh politik, ketua partai kecil, itu dianggap sebagai alumni terbaik sebuah kampus di Solo. UNS katanya. Tapi kabarnya orang ini nggak lulus. Siapa? Partai kecil? Emang kuliah dia? Partai kecil nggak lolos Senayan ini ya? Iya. Oh, Ketua umumnya? Hah? Oh. 20% kali berapa itu kok banyak banget? Ya kalau 420 triliun sekitar 80 triliun. 80 triliun. Udah pasti kebuang. Ya. Kalau Jadi- programnya bener. Jadi sisa itu 20% jadi sampah, sisanya jadi tai tadi. Nggak jadi apa-apa dong. Mas Eko, Hah? gimana nih alma matermu, kampus UI yang begitu luar biasa tahun 65 sebagai salah satu tonggak agen perubahan. Yang ini ya, jaketnya Jaket kuning kan. Oh, bukan. We ada yellow jacket. Iya, jaket. Nah, tapi kemarin kan ada masalah pendidikan kan, ketika kasus Bahlil. Sama kan? Itu tonggak perubahan juga. Perubahan lebih buruk. Tonggak perubahan juga. Lo bayangin Bahlil, kemudian sudah disertasinya dianggap gagal, Ya. bisa direvisi, sementara promotornya, Sponsornya ya, direktur semuanya. programnya Nah, itu kena imbasnya. sanksi. Bahlilnya nggak kena sanksi? Oh enggak dong, siapa yang berani? Ini kayak ibaratnya gitu ya. Ada sebuah RT, terus ada penjahat masuk, ada yang hilang gitu. Iya. Penjahatnya nggak ditangkap sih, ada di situ. Cuman kan sekretaris RT-nya Kena semua ya. hansipnya kena. Jangan-jangan penjahatnya itu waktu ada iuran itu banyak. Ngasih banyak ya. Jadi jangan sampai ya. Ya. Ini harus teman-teman di UI juga harus clear juga ya. Jangan Iya, sampai itu banyak. ada distrust di Iya. anak-anak mahasiswa jadi nggak. Bisa takutnya masa mahasiswa akan takut juga untuk jadi sidang. Oh, iya. Kan memang kan jadi Untuk akhirnya kan skripsi ada beban takut. kan. Pak Bahlil tuh harus lulus cum laude. Oh, dia harus gitu. Ya harus dong, kalau enggak gimana? Itu menteri loh. Ya. Menteri Tapi kalau ISDM. Pak Prabowo aja bilang itu sekolahnya nggak jelas atau kampusnya nggak jelas kan, waktu itu pernah dalam sebuah statementnya itu pernah ada loh, serius. Tapi kan Pak Bahlil ini orang yang sangat beruntung ya, Iya. dibanding yang lain kan. Ya. Kan dia beruntung banget kan sekarang jadi menteri, jadi lucu. Karena ya problemnya Itu tuh gini. beruntung buat dia. Ya, problemnya. Tapi itu tidak beruntung buat masyarakat Indonesia. Problemnya gini, ada orang yang mau jadi politisi. Udah politisi aja. Ini jadi pengusaha, udah pengusaha saja. Mau jadi dianggap orang pintar sebagai intelektual. Ini mau tiga-tiganya. Pengusaha mau, politisi mau, intelektual mau. Tapi dengan cara ini distrust ke kampus atau anak-anak mahasiswa juga mulai nggak terlalu percaya lagi sama Iya, kemarin kan pemerintah. akhirnya mahasiswa banyak yang turun ke jalan, kemudian ada Indonesia hashtag gelap. Indonesia gelap. Ya Ketika- kan nggak ditujukan ke Pak Bahlil dong, walaupun gelap. Bukan, Enggak, kita nggak enggak main beda ke ini situ. Indonesia keseluruhan. Jangan main fisik. Pak, Enggak. kita Ya, gelap. Iya, maksudnya jumlah mahasiswa berarti kan fisiknya kita hitung kan. Gitu. Ini jumlah mahasiswa banyak. tapi ini banyak demo mahasiswa fisik, bukan mahasiswa fisik. oh fisik ya. Iya, iya. Tapi semua Tapi gelap ya. Pak Bahlil gelap. Ya, menurut Pak Bahlil ini membuat dunia pendidikan kalau ini nggak dikelarkan, Ya. jadi agak-agak gelap. Tidak gitu percayaan maksudnya juga. itu. Iya. Tapi emang kebijakan pemerintah kemarin memotong subsidi tentang akhirnya menjadi biaya kuliah naik. Meskipun kemudian enggak kok gitu kan. Ada sekarang Tunjangan. ada isu baru. Ada katanya tokoh politik, ketua partai kecil itu dianggap sebagai alumni terbaik sebuah kampus di Solo. UNS katanya. Tapi kabarnya orang ini nggak lulus. Siapa? Partai kecil. Emang kuliah dia? Partai kecil nggak lolos Senayan ini ya? Iya. Oh, Ketua umumnya? Hah? Oh, iya. Katanya ini ada isu lagi soal dunia pendidikan. Partai tambahan. Partai tambahan dianggap sebagai alumni terbaik. Jadi kampusnya itu sebenarnya ngasih dia gelar Alumni terbaik. Dari kampusnya itu. Dari kampusnya, tapi ternyata kabarnya orangnya nggak lulus. Bahkan mungkin pas Lu partainya juga nggak lolos kan? Iya, alumni DO terbaik. ada ya gitu ya. Saya masuk kalau kita terbaik. Karena DO pun kan macam-macam ya. Iya. DO karena keadaan, DO Iya. karena males, ada loh. Ada DO tidak baik, DO terbaik kan? Oh iya. Oh, ada juga ya. Saya
Kan udah ada loh yang DO karena pertama mungkin karena keadaan ya, maksudnya duitnya nggak ada, itu DO tidak baik itu, tidak ada gunanya. Kalau DO terbaik tuh dia malas kuliah, terlalu pinter mungkin. Enggak, dia malas kuliah, dia nggak sempat kelar, tapi duitnya ngalir terus sampai sekarang. Itu terbaik gitu, maksudnya itu kan. Iya. Terbaik. Kemudian menyumbang kampusnya terus. Iya. Supaya apa? Ya supaya baik. Ya, gitu. DO itu mungkin kepanjangan donatur. Oh, baru ini. Baru ini. DO bisa jadi juga. Tapi kemudian demo yang begitu masif di seluruh Indonesia dilakukan oleh mahasiswa. Yap. Ya karena keadaan Indonesia nggak baik-baik aja. Mereka memprotes ada lebih dari 10 tuntutan kan. Itu sangat panjang banget tuntutannya. Iya, banyak banget tuntutannya, itu menuntut. Emang kalau anak sekarang tuntutannya banyak ya? Iya. Ini curhat ya. Zaman kita 98 tuntutannya cuma 3. Ya kan. Waktu kan ya turunkan Bapak itu. Ya, rezim Soeharto, kemudian juga bubarkan partai, salah satu partai. partai. Bubar tapi partainya. Enggak. Waktu itu bubarkan Golkar. Oh, terus? Jadinya sekarang Partai Golkar. Oh, jadi barunya. Itu berarti kasih ide ya waktu itu. Kasih ide, ganti nama aja. Kalau sekarang tuntutannya 10, 11, 12. 12 ya, banyak. Nah, tapi yang menarik juga, bahkan ini kan mahasiswa di Pulau Jawa terutama juga ada di beberapa kota-kota besar di Indonesia. Nah, yang di Papua ikut-ikutan demo pelajar SMP dan SMA. Tunggu dulu. Pelajar SMP SMA. Ya. Tunggu dulu. Papua demo. Iya. Papua itu sanggapan kita ya, kurang apa coba zaman Jokowi? Apa-apa dibuatin di sana. Kok sampai demo? Ya, dibuatin untuk siapa kan, bukan untuk rakyatnya. Dibuatin untuk pengusaha tambahan. Ini demo apa? Makan bergizi gratis. Kenapa? Karena kurang gizi atau Mereka nggak mau. bergizi? Mereka menolak itu. Mereka mintanya pendidikan gratis. Oh, jadi mereka beranggapan emang gue kayak di Jawa masyarakatnya kelaparan gitu kan? Iya. Makanan di Papua celeng-celengnya betul lebih enak. Sebentar. Bisa secerdas itu anak-anak Papua. Anak-anak Papua emang lebih cerdas. Mereka lebih bisa berpikir apa yang penting bagi kehidupan masa depan mereka gitu. Iya, karena pendidikan lebih penting kan daripada cuma sekedar makan. Lebih baik kan orang itu dikasih tahu kan daripada dikasih tai. Ini materi kampanye kita kemarin sama Mas Ganjar sebenarnya. Tapi ternyata orang baru sadar kan waktu itu. Terbukti sekarang. Iya. Dikasih makan udah gitu sering ketipu lagi. Katanya 10.000 ternyata 8.000. Kata KPK. Itu KPK yang ngomong. Ya. KPK yang ngomong. Ada juga berapa keponakan saya di Solo dapat makan, dipikir daging nih, kencur. Belum puas. Jadi daging nih. Ya. Itu bukan makanan bergizi, bergigi. Ngelawan digigit kan atos. Tapi lo bayangin ini program ini ya. Ini program pemerintah masak gitu kan, masaknya kan, menyediakan buat anak-anak sekolah. Itu total biayanya 420 triliun. Lo kalau setahun ya. Lo kalau bikin prasmanan atau bikin kenduri, bikin resepsi, kan makanannya pasti enak-enak. Pasti ada yang kebuang nggak? Kebuang. Ya, itu makanan enak aja. Kebuang pasti. Ada peluang kebuang. Katakanlah kebuang 20% atau 10%. Berarti program ini sebetulnya secara rasional udah sia-sia 20% dari total budget kan? Ya. Kalau 400 jadi sampah. Pasti jadi sampah makanan 20% itu. 20% kali berapa itu kok banyak banget? Ya kalau 420 triliun sekitar 80 triliun. Udah pasti kebuang. Ya. Kalau programnya bener. Jadi sisa itu 20% jadi sampah, sisanya jadi tai tadi. Nggak jadi apa-apa dong. Jadi maksud gue lo mau efisiensi gimana kalau bikin program yang pasti ada waste, ada sampahnya. Dan begitu besar ya ini ya. Iya. Tingkat kebocorannya ini kan itu belum dihitung. Makin besar lagi kan. Makin besar Siapa yang lagi. menjalankan cateringnya. Iya, lo bayangin anak-anak kecil disuruh makan. Ada yang katakanlah emaknya udah masak di rumah lebih enak dan lain-lain, pasti nggak mau makan dong. Ya. Yang beda selera. Yang beda selera itu kan problem. Ya, misalnya ada yang mutih ya, kosa mutih. Jadi cuma makan nasi doang, sia-sia lauknya lengkuas tadi kan sia-sia. Untung moso apa? Mutih. Mutih. Kalau moso silver dia tempatnya aja dimakan. Bukan silver itu sebenarnya. Begitu silvernya dimakan dia jadi manusia silver. Enggak. Ini artinya kan ketidakpuasan itu sudah mulai merambat. Ya. Seniman, ekonom, sekarang mahasiswa dan juga Pelajar. Ini benar. apa gambarannya apa ini? Ya Pemerintah tidak ngerti kemauan rakyatnya atau ini satu arah aja nih? Ya pemerintah nganggap rakyatnya itu gampang dibohongin. Iya kan? Lo bayangin kayak misalnya kemarin
Wapres ngunjungin sekolah ngasih skincare, dianggap itu adalah sebuah tindakan politik yang heroik gitu loh. Itu kalau dilakukan di Papua tuh rasis tuh. Di sini tuh nggak semua orang juga butuh, anak sekolah kan butuhnya buku pelajaran pendidikan yang bagus kan. Pemutih. Ini kenapa dikasih pemutih gitu, Ya, dikasih mungkin skincare. ya tergantung Buat siapa biar yang diomongin. Apa? Biar diomongin. Biar So, kalau diomongin, ya. misalnya dia ke sekolah bawa buku biasa, memang begitu harusnya. Tapi ke sekolah bawa skincare kan jadi bahan Sama bawa omongan. tukang barber ya, Jadi potong rambut. Oh ini jadi kayak materi Gimik-gimik kampanye aja ya? dong. Oh, gimik kan kampanye. Iya. Iya. Oh, udah kampanye duluan. Iya, padahal masih lama banget ya. Belum tentu juga kan. Ada pemilu lagi. Iya, ya siapa tahu kan. Kita nggak tahu. Harus tetap optimis kan. Iya, iya. Tapi siapa tahu Optimis ada lagi balik. Optimis ada Kan lagi. ada yang nantang itu kan, wah ini Wapres bisanya ke sekolah doang, nggak ke Ya, kampus. kemarin kampus dong. Iya kan? Ke kampus. Ke kampus Kampus kemarin. mana? Di Banten Kampus ya. kosong. Lagi dibangun. Lagi dibangun. Ngobrolnya sama kuli. Tetap ngobrolnya nggak dengan mahasiswa juga. Iya ya. Nah, tapi tentang masalah pendidikan ini kan kemudian indeks pendidikan kita kan jadi sangat menurun kan. Nah, iya. Kualitas pendidikan kita sangat-sangat benar-benar ya. Kemudian kalau gimana kita juga nggak khawatir ya, bagaimana sekarang yang menjabat di lembaga-lembaga negara ini bukan orang-orang yang mungkin bukan berkompeten sesuai bidangnya kan. Seperti tadi kita ngomongin di PFN, film yang pegang orang musik. Iya. Jangan kebalik-balik ya nih ya. Itu orang musik. Atau juga pesulap tiba-tiba di pertahanan. Iya. Iya. Iya betul juga. Iya kan? Atau yang harusnya BUMN lebih seneng ngurusin bola. Oh iya. Kan orang kan kerja dulu baru main bola ya. Iya, dia belum selesai kerjanya main bola. Iya. Atau ada lagi itu yang harusnya dia jadi orator jalanan, mendampingi buruh, malah blunder. Jadi banyak hal yang tidak sinkron dengan kemauan rakyat. Rakyatnya minta apa, dikasihnya apa. Ini loh maksud gua. Iya. Bahkan pejabat A dan pejabat B pun juga sering nggak kayak nggak ada nggak ada. Ya, Iya. sekarang bayangin mahasiswa itu Beneran. protes. Dilihat senior-seniornya. Baru kemarin tes CPNS. Ya. Lulus. Lalu kemudian tadinya udah mau direkrut kan. Sekarang ditunda perekrutannya. Demo. Lo bayangin lo orang, terus kata kepala BKN, Badan Kepegawaian Nasional itu dia bilang, ya lo balik lagi ke perusahaan lama lo kalau udah resign gitu loh. Ini maksudnya nggampangin dan nggak tahu kemauan daripada masyarakat itu tetap. Iya. Itu berapa Saya ribu sih nih? banget. CPNS ini? 200 ribuan lebih. 200.000 jadi Iya. ditunda. Ditunda. Mak, jujur aja susah sih ya pemerintah itu bilang aja nggak punya duit gitu. Orang kalau nggak punya duit ngapain rekrut pegawai baru? Iya. Yang kemarin jadi optimalin. Artinya efisiensi. Perencanaannya nggak matang. Iya nggak mateng. Katanya ini kelanjutan dari sebelumnya. Ini kan barangkali tesnya pada zaman Pak Jokowi kan. Iya. Katanya ini adalah pemerintahan yang lanjutan. Tapi kok kayak gini? Ya gitu harusnya loh. di zaman Jokowi juga harus tahu dong dengan segala pola tingkah itu akan berakibat seperti ini kalau dia ngerti. Yang nggak usah terima pegawai dulu. Nah itu Ya dia. sekarang kan begitu diterima tapi nggak kerja. Iya. Emang pegawainya nggak makan, Dan- makan siang gratis nggak dapat. Enggak lah. Iya, kan buat Kampretnya sekolah. apa diminta kembali ke pekerjaan namanya dia. Ya kali Siap. ditinggal nggak diganti orang lain. Jadi Ya gimana dia balik lagi yang lamar? Ya, lu perusahaan lo tiba-tiba masuk lagi orang yang udah pasti bakal keluar. Kan Gimana nyebelin banget. Dan disuruh ini kan sama aja orang diterima kemudian nggak jadi deh lu gitu kan. Iya. Di prank lu itu. Terus ada lagi dibilang, oke ini diterima. Nah sambil nunggu masuknya masih tahun depan ini yang honorer, itu ini main-main aja ke kantor yang baru, nanya-nanya, sebel lagi. Lu siapa? Lu belum diterima kan gitu kan? Dan suruh main-main ke kantor orang. Iya, suruh kantor orang gitu. Aduh. Ini Berarti emang kabur aja kita. kabur aja dulu. Kabur. Enggak lah. Terawih. Jangan kabur ya. Kita tetap stay di sini di Indonesia. Kita pengen lihat nih bagaimana akhirnya. Setuju nggak? Akhirnya ini akan bagaimana? Mudah-mudahan berakhir. Apanya Indonesianya? Kan dia nanya bagaimana akhirnya. Bukan Indonesianya. Nggak tahu gua. Itu kan kata novel tuh Ghost Flat itu. Ya udah, mudah-mudahan berakhir baik ya. Mudah-mudahan berakhir. Amin. Husnul khatimah ya. Amin.